Haleluya, 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 teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Khawatiran ibu-ibu ya. Jadi sebelum saya bertanya Tuhan, apa yang akan Anda bawa untuk sharing hari Selasa tentang kekuatan. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami kekuatan, apalagi untuk sekarang ya, banyak kita mendengar berita-berita yang menakutkan ya. Baru ini dengar apa katanya sakit di Jakarta pada penuh katanya, ada yang kena sakit paru gitu ya, ada juga buang air katanya gitu. Itu pasti kita mengalami kekuatan, takut gitu kan, pasti cemas, betul ibu-ibu ya. Itu kalau khawatir itu pasti takut, khawatir itu pasti cemas, betul nggak ya? Nah, setiap itu pasti dalam hidup ini untuk kita alami dalam hidup ini pasti mengalami itu. Tapi Tuhan bilang kita boleh khawatir. Kenapa ibu-ibu ya? Tuhan bilang nggak boleh khawatir. Nah di sini saya dapatkan ya di Filipi 4 ayat 26. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi Tuhan menginginkan sebuah kita itu tidak boleh khawatir dengan apapun. Tidak, apapun yang kita dengar, kita tidak boleh khawatir ya. Nah, dikatakan tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan dengan ucapan syukur. Di sini tegas sekali ya bahwa Tuhan inginkan bahwa setiap apa yang kita hadapin, masalah-masalah kita hadapin, kita jangan khawatir ibu-ibu ya. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Kalau kita khawatir, berarti kita tidak pernah mengalami Tuhan. Kita khawatir, kita tidak pernah melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita ya. Yang penting hati kita fokus kepada Tuhan ya. Jadi kita pada fokus pada masalah ibu-ibu. Kalau kita melihat masalah kita khawatir, enggak masalah itu hilang. Enggak, makin besar masalah yang kita hadapin itu. Nah, jadi Tuhan katakan di sini bahwa kita harus berdoa, kita harus cari Tuhan, kita harus serahkan masalah kita tuh kepada Tuhan. Ya ibu-ibu ya, jangan kita punya masalah kita datang kepada teman kita. Nah, kalau teman kita itu teman yang rohani gitu, dia bisa membawa kita ke rohani, bisa membangkitkan, bisa membangunkan iman kita, bisa ada jalan keluar. Tapi kalau kita share masalah kita tuh kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, masalah kita akan menjadi besar ibu-ibu ya. Jadi di sini kita diajarkan Tuhan ya, kita tidak boleh khawatir. Kenapa ibu-ibu? Kita baca lagi ya di kitab Matius 6. Saya lihat di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tentang hal kekhawatiran ya. Di sini dikatakan di ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir ya, akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ibu-ibu ya, zaman sekarang ini orang luar biasa mencari uang ya. Banyak saya dengar mereka tidak ingat waktu kalau mencari uang itu ya. Jadi kalau pagi-pagi anak masih tidur, pulang malam anak masih tidur, udah tidur gitu. Besok pagi lagi anak masih tidur, jadi jarang ketemu dengan anaknya gitu ya. Nah itulah kalau orang-orang yang tidak mengenal kebenaran ya. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, berkat semua datang dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti tidak boleh mencari uang. Tuhan bilang kan harus belajar seperti semut. Semut itu kan kita lihat ya, rajin gitu kan, mencari makan gitu kan ya. Tuhan bilang itu. Tapi kita harus ingat, kita harus menggunakan waktu kita itu dengan baik ya gitu ya. Jadi sampai seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan gitu ya, gitu. Jadi Tuhan katakan bahwa tubuh kita itu lebih penting ya. Tubuh kita itu lebih penting ya. Jadi hidup kita itu lebih penting, bukan makanan. Hidup kita, hidup itu lebih penting kata Tuhan. Kenapa? Hidup kita itu berarti, hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin hidup kita itu boleh menyenangkan hati Tuhan ya. Itu yang Tuhan ingin ibu-ibu ya. Jadi kita jangan khawatir dengan kehidupan kita di saat ini ya. Harus bersyukur ibu-ibu ya. Kita harus bersyukur. Kalau kita melihat kita saat ini begini, di bawah kita masih banyak yang di dalam kekurangan, di dalam penderitaan. Mereka di bawah itu mereka tinggal di pinggir-pinggir kali, karena mereka tinggal bikin pondok-pondok rumah gitu kan ya. Kita bersyukur kita masih ada rumah. Kita bersyukur kita masih makan ya. Jangan pernah kita bersungut seperti bangsa Israel, tiada henti bersungut-sungut ya. Walaupun Tuhan kasih mana, walaupun Tuhan burung puyuh, mereka tidak pernah mengucap syukur. Tapi di sini Tuhan ajarkan kita itu bahwa kita tuh jangan khawatir akan hidup kita. Kita harus selalu bersyukur ya. Di ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Tuh lihat, burung-burung di langit kita lihat. Pernah nggak burung-burung bekerja? Nggak pernah ya gitu ya. Burung-burung dikatakan, ia yang tidak dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah jauh melebihi burung-burung itu ya? Bahwa kita adalah kita berharga di mata Tuhan ya. Kita berharga di mata Tuhan ibu-ibu ya. Jadi Tuhan pasti tahu ibu-ibu. Sebelum ibu-ibu memohon kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi Tuhan kita, apa yang jadi keperluan hidup kita. Dia Jehovah Jireh. Tuhan itu dikatakan Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi, mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Ya, kalau orang yang bersandar pada Tuhan, yang mencari Tuhan, tidak pernah dikatakan mereka tuh susah, mereka itu miskin gitu ya, ibu-ibu ya. Karena Tuhan tahu setiap pergumulan anak-anaknya itu Tuhan cukupkan pasti. Apa yang menjadi kebutuhan Tuhan cukupin ya. Pasti itu ya. Tidak usah khawatir dengan apapun. Tuhan sudah perumpamain dengan burung-burung di udara. Siapa di antara kamu yang kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, jadi untuk apa ibu-ibu kita khawatir dengan hidup kita? Boleh khawatir, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Kadang khawatir dulu ya, aku ingat ya suamiku tuh selalu begini. Saya itu ya maunya ya anak-anak saya itu punya tabungan. Jadi berarti kan jadi dia sudah khawatir dengan hari esok gitu, masa depan anak-anaknya. Saya harus nabung buat anak-anak itu ya. Nilai gede, dia punya pikiran itu ya. Jadi pikir dia tuh ini aman bagi dia kalau anak-anak udah punya tabungan gitu ya. Kita nggak tahu ke depan itu kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita jangan punya kekhawatiran. Waduh, gua harus cari nih, harus kirim harus nabung banyak supaya nanti itu kedepannya saya enak gitu ya. Itu kan manusia, kita punya pikiran seperti itu ya. Jadi ibu-ibu ya, kita nggak usah khawatir ya. Nah di sini Tuhan banyak mengajarkan kita. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah, kata bunga bakung di ladang yang tampak bekerja dan tampak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun berpakaian seindah salah satu dari bunga itu ya ibu-ibu ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak
Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Di sini dikatakan bahwa kita jangan iman yang percaya. Kita percaya kuasa Tuhan, percaya mujizat Tuhan. Kita percaya setiap kita apa yang kita naikkan dengan doa kita kepada Tuhan pasti dengar ya. Semua yang berkenan di hati Tuhan. Ya, jangan kita muluk-muluk, Tuhan aku pengen kaya, Tuhan aku pengen ini, gitu. Minum mobil mewah, gitu kan ya. Kan nggak bakal kaya ibu-ibu ya. Jadi Tuhan membuat kita itu sesuai dengan kemampuan kita juga, sesuai kebutuhan kita juga gitu ya. Tuhan nggak mau asal kasih gitu ya. Nah, kenapa kata tadi doa kok Tuhan gak jawab seperti Pak Yabes gitu kan ya. Dia berdoa seolah-olah Tuhan kayak tidak mendengar Pak Yabes. Sebenarnya Tuhan mendengar Pak. Tuhan mendengar. Teman Tuhan bilang melihat iman kesetiaan kita kepada Tuhan sampai di mana. Tuhan bilang kita diuji Tuhan itu untuk Tuhan proses kita supaya kita menjadi emas yang murni ya. Jadi kita jangan tidak mau diproses. Saya banyak mengalami proses Tuhan, hidup saya tuh banyak mengalami proses Tuhan ya gitu. Kita harus bersyukur setiap masalah kita hadapin, apapun masalah yang kita hadapin, kecil masalah yang kita hadapin, sakit penyakit apapun gitu, pasti ada tujuan baik Tuhan untuk kita ya. Jangan sekali-sekali kita nyalakan Tuhan ya. Tuhan kenapa sih Tuhan aku sakit gitu, Tuhan kenapa sih aku di dalam kekurangan, kenapa bisnisku tutup. Tuhan kadang-kala seperti itu, manusia seringkali berkata-kata seperti itu ya. Tapi Tuhan ajarin kita jangan seperti itu, kita harus bersyukur. Kita lihat burung di udara, kita lihat bunga-bunga begitu indahnya Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya meminta-minta, dikata firman Tuhan. Di sini dikatakan lagi ya di ayat 31 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dikatakan gitu ya. Kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mereka uang bermacam cara ibu-ibu. Kita bisa menipu, bisa berbohong, bisa menjatuhkan. Sama teman aja bisa jatuhkan loh dengan uang yang supaya mereka tuh dapat jabatan tinggi, biar gajinya besar gitu kan. Itu sering terjadi gitu. Banyak sekali orang-orang itu dengan kata uang itu mereka bisa melakukan dengan cara apapun gitu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita memiliki hati seperti itu ya. Karena kita berbuat yang tidak baik, berbuat curang. Bisnis pun bercara, Tuhan beri kita hikmat untuk kita berkata-kata, bukan untuk berbohong. Kadang-kala kan kalau kita belanja kan, kalau kita pergi ya suatu mall kan, kalau kita masuk itu kadang-kala tuh ada ya pegawai itu suka berbohong juga gitu ya. Jadi yang kurang bagus pun dikata tetap bagus gitu. Nah itu kadang-kadang ya itu ya orang itu ingin mendapatkan sesuatu gitu ya, bisa berbuat bohong dia gitu supaya apa, pelanggannya tidak pergi gitu kan, biar datang dapat. Kita pulang, waduh barangnya jelek gini kan. Nah gitu, itu sering terjadi ya, sering terjadi. Tapi Tuhan ajarin kita untuk kita hidup kita akan selalu berkenan di hati Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan ya. Jangan pikir akan hidup kita. Di ayat 3 dikatakan semua ayat 33 ya dikatakan tetapi, nah di sini tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan inginkan apa? Cari Tuhan dulu ibu-ibu ya. Jangan menuntut, jangan banyak menuntut kepada Tuhan, tapi Tuhan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita sudah siapkan waktu kita untuk Tuhan? Setiap pagi kita cari Tuhan. Itu ya. Itu yang diinginkan. Kita tuh Tuhan ingin hati. Tuhan tidak menginginkan harta kita. Tuhan tidak menginginkan apa yang kita punya. Karena apa yang kita punya milik Dia kok. Hidup kita Tuhan gitu. Untuk apa kita banggakan apa yang kita punya? Kita harus bersyukur ibu-ibu ya. Jadi kita harus cari Tuhan, ya. Apapun masalah kita cari Tuhan. Ya, saya pernah ngalamin ibu-ibu ya. Perusahaan saya itu ya. Suami saya meninggal, anak saya itu kan tidak ikut ini pabrik ya, ini pabrik, masalah pabrik kan gitu. Jadi anak saya itu nggak pernah tahu, saya pun tidak pernah tahu masalah pabrik ya, uang yang saya urusin gitu. Jadi nggak pernah soal operasionalnya gitu kan. Saat dia meninggal, nah
itu ada satu orang yang dipercayakan gitu kan ya. Nah, ada orang yang dipercayakan masih sepupu saudara dia juga gitu kan ya. Nah, tapi namanya juga manusia, ya namanya juga manusia. Walaupun saudara, walaupun apa, bisa melakukan sesuatu yang tidak baik gitu untuk kita gitu ya. Kadangkala ada kesempatan, ada waktunya dia untuk melakukan sesuatu gitu ya, untuk melakukan kecurangan atau apa bisa terjadi gitu. Nah, saya bersyukur tapi sama Tuhan gitu ya, secara manusia khawatir ibu-ibu ya. Aduh gimana ya dia meninggal, dia nggak ada, perusahaan gimana? Khawatir saya pasti. Dua perusahaan dua perusahaan yang dia pimpin, terus bagaimana dia orangnya ada gini kan? Pasti kita khawatir, cemas, takut. Mana sih dan perusahaan apa tetap berjalan? Tapi satu hal yang saya ingat bahwa Tuhan itu ya selalu ada bersama kita. Tuhan itu selalu menolong kita. Saya percaya perusahaan-perusahaan saya sampai saat ini ada, dari suami saya meninggal lebih, itu semua karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan berkarya, nggak mungkin perusahaan itu ada. Itu saya percaya. Saya selalu ajarin anak-anak saya bilang, kita harus bersyukur kalau sampai perusahaan boleh ada, ini semua karena Tuhan. Bukan karena pandaian kamu, bukan karena kemampuan kamu, tapi Tuhan yang memampukan kamu untuk mengelola setiap perusahaan itu. Saya bilang gitu ya. Bukan nggak ada masalah ibu-ibu ya. Dari masalah itu ya, dari dia hidup sudah ada masalah perusahaan pabrik itu ya, sampai dia meninggal perusahaan pun ada masalahnya. Masalahnya tiada henti-henti ibu-ibu. Itu dari meninggal tiada henti-henti masalah tuh ada ibu-ibu. Hari ini tiap hari dengar masalah, tiap hari dengar masalah gitu ya. Sampai pun masalah harga pun ada gitu. Urusan aja ya gitu. Jadi kita sudah mengalami berduka, tapi masalah pun ada di dalam keluarga gitu. Dalam keluarga pun ada masalah itu ya. Jadi dia punya sepupu pun yang tidak seneng dengan kita. Sampai saya pernah ya di WA, saya dikata-katakan gitu ya, dikata-katakan saya sombong, saya anak-anak saya dikutuk oleh dia gitu kan ya. Secara manusia saya itu marah, secara manusia saya membalas gitu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, otak yang jernih kata orang ya, ketenangan. Saya berkata sama anak-anak saya. Pertama saya WA, dia punya anak pendeta anaknya loh, anak pendeta. Anaknya pendeta gitu ya ibu-ibu ya, tapi mama yang bukan pendeta ini yang begitu. Jadi saya bilang waktu itu ya, saya bilang anaknya, tolong kamu kasih tahu mama kamu, jangan kata-kata yang sia-sia, nggak baik. Saya bilang kan, nasehatin mama kamu. Itu ibu-ibu kata-kata yang benar-benar luar biasa, kata-kata macan, kata-kata yang tidak pantas harus dikeluarkan seorang oma, seorang ibu gitu ya. Kata dia udah punya cucu, udah pun itu ya anak pendeta lagi, udah kenal firman gitu ya, bukan tidak mengenal firman tapi ya. Saya bersyukur ibu-ibu ya, saya masih punya ketenangan, saya tidak membalas, tapi dia terus gitu ya, ada grup keluarga, dia terus diituin grup, dia kata-katain saya, anak saya dikutuk-kutukin, saya cabut kutuk-kutuk itu. Saya bilang dalam nama Yesus segala kutuk-kutuk, segala perkataan aku patahkan, aku hancurkan. Anakku diberkati, anakku sukses. Aku lalu katakan begitu sama anakku gitu ya. Ayo saya bilang gitu, kita katakan positif. Saya bilang gitu, membangun iman kita. Gitu kita akan punya iman. Orang apa ngutukin kita, tapi Tuhan memberkatin kita. Saya bilang gitu ya. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi setiap kita carilah hulu kerajaan. Di ayat 34 dikatakan ya gini ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Jadi kita harus mengucap syukur hari dapat uang berapa, kita dapat makan apa, kita syukurin. Terima kasih Tuhan. Wah, saya mau bersaksi dikit. Waktu itu pernah ngalamin suami saya itu kerjanya tuh nggak tetap gitu ya. Jadi sebulan buat tahun 98 gaji cuma 200.000 ibu-ibu ya. Itu gaji pun 200.000 itu bukan dari perusahaan. Dia bekerja tapi bosnya yang memberi uang 200.000 ya ibu-ibu ya. Secara manusia anak 2 tahun 98 apakah cukup? Pasti tidak cukup. Tapi saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberi saya itu hati yang tidak bersungut, tapi saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya tidak meminta-minta. Pernah minta saya sama, walaupun dia punya cicinya orang lumayan, saya juga punya keluarga, juga ada saudara saya yang lumayan, tapi saya nggak minta apa-apa. Saya jalanin hidup saya, Pernah satu hari saya punya uang 1.000 perak.
1.000 perak gitu ya. Saya bilang saya beli apa ya 1.000 perak. Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Ada tukang sayur suka lewat. 1.000 uang logam-logam itu saya beli sayur tahu sama toge. Saya ingat ya, tahu sama toge itu yang saya masak gitu. Tapi kalau Tuhan memberkatin dengan itu, yang makannya merasa enak, merasa lezat gitu ya. Jadi suami saya bilang, wah enak banget ini ya, kata gitu. Nah, pikir-pikir apa sih makan tahu sama toge doang, tapi Tuhan berkatin. Nah, jadi apapun yang kita punya, kita syukur sama Tuhan, itu akan menjadi berkat ya. Jangan sampai kita mempunyai hati, Tuhan di mana sih Tuhan, aku udah melayanin. Dulu saya dalam kondisi, saya tahun 98 itu dalam kondisi kurang, tapi dipercaya juga ya sama suami istri untuk membentuk komsel di rumah gitu ya, tahun 98. Boleh katakan hidup dah begitu kata orang ya, tapi saya jalanin gitu, saya jalanin. Kadang-kadang kan kayak seperti ini, nggak setiap mesti telepon-teleponan ya. Kalau zaman dulu diteleponin, teman anggota-anggota sel teleponin, jangan lupa datang ya gitu ya, suka begitu gitu kan. Kalau sekarang enggak, udah dewa gitu, nggak perlu ditelepon ya. Ya, hari Selasa tahu doa pasti datang, jadi nggak perlu ditelepon gitu kan ya. Nah, betul. Jadi kita punya kesadaran sendiri ibu-ibu ya. Memang kita mengikut Tuhan itu semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin dewasa, kita juga semakin berdampak ibu-ibu ya. Tuhan tidak menginginkan apa? Buah yang ada dalam hidup kita, buah-buah roh. Ada ada penguasaan diri, kebaikan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari kita ya, anak-anak Tuhan. Jadi ibu-ibu jangan kita kata orang tuh nanti bagaimana ya ke depan ya. Selalu gitu kan rasa khawatir. Apalagi saat ini ekonomi lagi begini ya, pasti ada khawatir loh. Nanti kalau kedepannya gimana perusahaannya? Saya juga khawatir ibu-ibu. Pasti kita punya perusahaan kan ya. Aduh, dapat kabar begini. Setiap orang neraca, ya gimana ya? Tapi percaya ada Tuhan kita, ya. Tuhan kita sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, ya. Amin ya. Biar ini menjadi berkat setiap firman ini untuk kita semua, ya. Terima kasih, kita doa yuk. Bapa di nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat sore ini, kami bersyukur kami boleh mendengar isi hati ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan firman yang hidup. Kami percaya Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah gitu. Tuhan, kami mau memiliki hati kerendahan hati Tuhan. Kami mau mendengar isi hatimu ya Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau melakukan setiap firman. Kami tidak ingin setiap apa yang kami dengar berlalu begitu saja ya Tuhan. Tapi firman itu bertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau ikan kami terus Tuhan, untuk kami terus hidup berkenan di hatimu ya Tuhan. Kami hidup boleh terus menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi, karena kami Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup merubah segala sesuatu ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, setiap masalah-masalah kami Tuhan, satu persatu kami mau taruh semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam tangan-Mu ada jawaban Tuhan. Kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan ada jalan keluar ya Tuhan, kami dapatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah berhenti ya Tuhan berkata-kata, tetapi Roh Kudus biar Engkau terus berkarya ya Tuhan, dan setiap hidup kami dan setiap hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur Bapa. Haleluya. Amin.